Baik, kembali bersama saya di podcast Gusti Romo. Oke, kali ini ada beberapa pertanyaan yang mau aku coba tanya kepada narasumber sekaligus juga ahli dalam bidang politik lah, bisa dibilang. Bersama Bapak Sukirman. Ini dia. Oke, langsung aja yuk. Assalamualaikum Pak. Sehat kan Pak? Salam, alhamdulillah. Oke. Selamat Gusti Romo terus dengan karya-karya nyata. Iya, siap. Makasih banyak Pak. Alhamdulillah. Aduh. Nah, baik Pak. Saya mau bertanya nih Pak. Ini kan sudah mulai memasuki musim-musimnya tahun politik nih Pak ya? 2023. Iya benar. Jadi, apakah Bapak sebenarnya benar mencalonkan sebagai calon legislatif? Kalau nggak salah saya itu di buat DPR RI Pak ya? DPR. DPR ya, ya tuh. Nah, monggo Pak, gimana Pak kira-kira Pak? Apa yang benar? Terima kasih, benar ya, benar sekali bahwa saya memang ingin mengamalkan dan mengambil kesempatan bahwa tahun politik ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena saya berpikir andai kata orang-orang yang paham ya, tidak mengambil peran politik, maka kursi-kursi politik akan diduduki oleh orang-orang yang tidak paham. Itu motivasinya. Oke. Kan di usia Bapak yang bisa dibilang backpacker napas tua gitu bilangnya kan. Senior. Senior sudah kan. Nah, obsesi Bapak kira-kira kenapa Pak kok istilahnya Bapak masih memperjuangkan lagi Pak? Baik, saya orang yang berkecimpung di banyak pembangunan desa. Baik, siap. Jumlah desa di Indonesia ini sekarang sudah mencapai 79.000 lebih. 79.000, oke. Ya, karena berkembang terus. Baik. Sayangnya selama 78 tahun merdeka dan 25 tahun reformasi, 10 tahun setelah ada undang-undang desa, ternyata desa ini hanya menjadi asbab. Ya, seperti asbab pembangunan saja. Iya. Lebih menyakitkan lagi ya, bahwa desa-desa kita di Indonesia yang sudah katanya diberikan anggaran khusus dari APBN, tetapi tidak naik kelas, ya, tidak naik kelas menjadi desa maju dan mandiri. Baik, siap. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, sekarang desa itu dikatakan sebagai sumber korupsi. Jadi kepala desa ini semua sekarang seolah-olah bancaan untuk melakukan korupsi. Saya merasa ini ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres ya Pak? Ya, oleh sebab itu saya tidak sependapat. Karena desa itu adalah basis tempat budaya bangsa kita. Ya. Dalam berekonomi, bersosial, berpolitik, itu adalah desa. Yang saya khawatir adalah terlalu banyak predator. Yang menggunakan desa sebagai media untuk diperas. Iya. Sementara yang dituduh itu kepala desa. Iya, baik Pak. Iya. Kan kasihan ya. Iya, benar. Nah, jadi sudah 10 tahun ada undang-undang desa, kepala desa sebagai kuasa penggunaan anggaran. Kalau tidak terjadi kemajuan yang signifikan, maka ada yang salah ini sebenarnya dengan undang-undang ataupun aturan-aturan yang menurut saya ini harus diperjuangkan, harus diberdayakan ini sumber daya manusia di desa agar desa ini naik kelas. Oleh sebab itu saya mencalonkan diri menjadi DPR RI karena ini adalah jalur legislatif yang merubah peraturan, membuat undang-undang agar desa tidak jadi dikambing hitamkan. Siap. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau pada semua pihak yang cinta kepada desa, baik itu perangkat desa, kepala desa, dan siapapun itu rakyat desa, bantu saya untuk mewujudkan cita-cita saya melalui legislatif, melalui partai Nasdem, Nasional Demokrat, DPR RI Dapil 1 Sumatera Utara. Itu meliputi Medan, Deli Serdang, Serdang Bedage, dan Tebing Tinggi. Baik, siap Pak, siap. Itu dia nomor berapa Pak? Nomor 5, partai nomor 5? Partai nomor 5, sedangkan saya insya Allah sekarang daftar calon sementara nomor 8. Nomor 8 tidak berubah.
8 ya. 8 ya Pak ya, angka penutup kalau dalam biliar Ya. gitu. Iya, iya. Jadi itu opsi saya adalah saya tidak terima desa disebut atau dikambing hitamkan sebagai banjaan korupsi. Baik, Tapi Pak. yang saya pahami dan yang saya sinyalemen, desa sekarang menjadi asbak, menjadi sumber pemerasan, menjadi objek dari berbagai pihak yang memeras. Ya. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip, baik. Bagaimana ini mau maju desa kita? Iya. Padahal kalau 79.000 desa ini tidak maju, ya Indonesia tidak maju. Iya. Ya, karena Indonesia ini terdiri dari kepingan-kepingan desa itu. Iya benar Pak, dia akar ya Pak ya. Ya. Benar. Baik. Itu barangkali yang paling penting pesan yang ingin saya sampaikan melalui podcast ini. Baik Pak, siap. Oke Pak, baik Pak. Berikutnya untuk Undang-Undang Nomor 5 tentang pemajuan kebudayaan kalau saya nggak salah tahun 2017 Pak ya. Ya. Nah itu Nah, Pak. saya pikir kalau desa tadi itu selama ini di-backup oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Nah, memang ada satu lagi tentang kebudayaan. Ya, khususnya tentang pemajuan kebudayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Di sana ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Ya. Ini juga menjadi obsesi saya. Artinya, saya sebagai warga negara, saya tidak ingin bahasa daerah kita di Indonesia ini hilang begitu saja. Iya. Saya tidak ingin adat istiadat kita hancur Iya, siap. dalam situasi globalisasi. Iya. Saya tidak ingin pengetahuan tradisional kita yang kita sebut sebagai local wisdom ini juga hancur. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan harus dihidupkan, harus jadi gerakan. Untuk itu harus banyak peraturan-peraturan pemerintah yang membackup undang-undang tersebut. Nah, kalau saya bercita-cita duduk di DPR RI adalah untuk mengisi platform. Pertama tentang pedesaan, yang kedua tentang kebudayaan. Baik. Oleh sebab itu, saya ingin sedikit menyampaikan tambahan. Boleh, siap Pak. Bahwa Silakan. Demokrasi kita ini sekarang sakit. Ya. Saya mendengarkan dari Pak Menko Polhukam Pak Mahfud MD mengatakan demokrasi kita ini kan demokrasi NPWP, nawar piro wani piro. Nomor piro, wani piro. Ini artinya orang-orang yang akan duduk di politik seolah-olah harus yang mempunyai uang Power. banyak. Ya, harus memiliki power gitu ya. Punya powernya uang. Nah, seharusnya rakyat ingin saya ajak, ya, khususnya kepada yang mengenal saya, tolong, mestinya orang-orang yang punya idealisme ini harus di-backup, harus dibantu. Agar apa? Agar perjuangan pedesaan dan kebudayaan tadi bisa mencapai tujuannya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang seperti saya atau yang lain yang mempunyai idealisme justru Dibungkam, dicekoi lagi, Iya. diperas lagi dengan cara NPWP tadi, saya takut bangsa ini akan semakin terpuruk. Demokrasi kita akan semakin terpuruk, dan ingat, kalau suatu negara sendi-sendi demokrasinya sudah hancur, itulah yang akan membuat negara itu hilang dari muka bumi. Benar. Baik Pak, siap. Jadi jangan main-main ini ya. Jadi saya akan memberikan pencerdasan Ya. pada masyarakat. Tolong masyarakat bantu saya. Kita harus rebut ini peluang tahun politik ini untuk mencapai sesuatu yang ideal untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Apalagi kalau bisa dikatakan Pak, untuk nanti berikutnya pemilihan ini hampir 60% kalau nggak salah saya itu lebih banyak pemilih generasi milenial Pak ya. Nah, Yang generasi belum muda. ya. Generasi muda. Generasi muda adalah generasi yang terus terang, generasi yang rawan ya, karena dianggap akan menerima estafet Indonesia Emas 2045. Kalau yang ditinggalkan oleh generasi tua ini pepesan kosong, ya, rumah kosong, yang ditinggalkan ini bumi yang kosong, apa yang akan diolah oleh generasi muda? Oleh sebab itu generasi milenial, ya, khususnya yang di bidang pedesaan, di bidang pertanian, di bidang kebudayaan, bantu kami. Pak Sukirman, calon DPR RI dari Partai Nasdem Sumut
Satu. Medan, Deli Serdang, Serdang Bedage, dan Tebing Tinggi. Dengan nomor 8. Dengan nomor 8. Baik, siapa? Oke. Saya kira itu. Nah, itu saya rasa mungkin barangkali bagi mungkin nanti para pendengarnya YouTube podcast Gusti Romo atau juga Spotify, saya juga nanti bisa dapat melihat lah. Mungkin bagi kalian yang di sana mungkin banyak mungkin huru-hara sana sini tentang dia nyalon nggak sih atau segala macam sih. Atau mungkin yang ada beberapa yang bertanya udah kepada saya langsung yang bertanya, Pak Kirman itu kira-kira maju lagi atau tidak atau bagaimana? Nah, melalui ini mungkin kalian semua bisa dapat langsung melihat pernyataan secara langsungnya. Sekedar menyampaikan informasi saya tadi. Jadi kami rasa mungkin udah bisa ditutup loh Pak ya. Ini aja ya. Saya berikan closing kalau ada masukan pada seluruh masyarakat Indonesia di Sumatera Utara, pada seluruh aktivis dan teman-teman, saya ingin menyampaikan sekali lagi proposal saya Sukirman adalah satu, pemajuan desa mutlak, karena indeks desa membangun kita Sumatera Utara termasuk sangat rendah di Indonesia. Wow. Yang kedua adalah pemajuan budaya. Ini juga mutlak. Ini proposal saya kedua. Kenapa? Karena tanpa budaya maka apapun yang kita kerjakan tidak akan ada fondasi. Ya. Dan yang ketiga adalah generasi muda. Ya. Apapun ceritanya, generasi muda harus care karena masa depan yang disebut dengan Indonesia Emas adalah milik kalian, generasi muda. Jadi ini 3 proposal saya. Mudah-mudahan kalian akan membantu kami dalam mewujudkan cita-cita luhur Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Oke, salam dari saya dan salam juga dari Bapak Sukirman. Salam Gusti Romo. Bye.